Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online kita di pagi ini. Sebelumnya anak ibu, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita kerjakan dan agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah, mendapat manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke anak ibu, hari ini kita belajar mengenai tema 3, sub tema 2 bersama Bu Neng Santi. Oke, hari ini kita belajar mengenai makhluk hidup yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, makhluk hidup itu apa aja? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, yang kita pelajari ini adalah hewan. Hewan yang gimana, Bu? Hewan yang hampir punah. Nah, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku yang hampir punah. Nah, apa aja itu? Ada orang hutan, ada harimau, ada komodo. Nah, siapa di antara anak ibu yang belum tahu yang namanya orang hutan yang gimana? Nih, orangnya cantik. Oh, cantik nggak tuh? Coba lihat dulu lirikan matanya tuh. Nah, dengan versi malu-malu dia melihat, dia melirik, itulah gaya orang hutan. Nah, orang hutan di Indonesia mempunyai dua jenis. Ada orang hutan Sumatera dan ada orang hutan Kalimantan. Tetapi keberadaan orang hutan di Sumatera sudah hampir punah dibandingkan dengan orang utan yang ada di Kalimantan. Yang kedua adalah harimau. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan harimau? Hewan buas pemakan segala. Iya, pemakan makhluk hidup, pemakan maksud ibu makhluk hidup itu hanya hewan dan manusia ya. Manusia pun mau dimakan dia. Nah, itulah namanya harimau. Nah, harimau yang ganas itu yang masih ada itu ada harimau Sumatera. Sedangkan harimau Kalimantan dengan harimau Pulau Jawa sudah hampir punah, ya. Yang ketiga adalah komodo. Nah, nih lihat lagi komodo itu yang gimana? Komodo merupakan jenis hewan maskot dari daerah Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara itu ada sebuah pulau bernama Pulau Komodo. Ternyata disitulah banyak ternak komodo. Nah, apa sih Bu makanan hewan komodo ini? Komodo itu termasuk hewan karnivora. Dia hewan pemakan daging. Jadi ayam, bebek, kambing itu yang dimakan oleh komodo. Ada lagi burung jalak Bali, badak dan gajah. Nah, burung jalak Bali, burungnya cantik. Dia hanya ada di Pulau Bali. Cantik ya burungnya ya, warna putih nih. Nah, burung jalak Bali ini makanannya apa sayang? Burung jalak Bali ini makanannya hewan-hewan kecil seperti serangga, laba-laba, ulat, itu makanan dia ya. Kemudian yang kelima adalah badak. Nah, badak yang masih hidup sekarang adalah badak Jawa dengan badak Sumatera. Badak ini makanannya apa? Dia termasuk herbivora, bukan karnivora. Herbivora, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan, rumput, ya, itu yang dimakan oleh si badak. Sama dengan ini. Nah, siapa yang nggak kenal hewan bertubuh besar dan bertubuh tinggi? Iya, hewan gajah. Nah, hewan gajah juga termasuk hewan yang pemakan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita ingin untuk selanjutnya adalah hewan anoa. Ada lagi hewan burung cendrawasih. Nah, anoa itu hewan yang ada hanya di Pulau Sulawesi. Hewan yang ada hanya di Pulau Sulawesi. Nah, hewan ini tubuhnya seperti sapi tetapi bentuknya seperti kambing. Nah, nih lihat ya, seperti kambing tetapi badannya seperti sapi. Itu adalah hewan maskot Pulau Sulawesi. Nah, burung cendrawasih. Nah, siapa yang nggak kenal nih? Cantik ya burungnya ya. Burung cendrawasih ini merupakan burung surga, dijuluki dengan burung surga. Dia hanya ada di daerah Indonesia bagian timur seperti Maluku, Papua, Australia. Itu daerah-daerah yang ada burung cendrawasihnya. Nah, keberadaan burung cendrawasih ini juga terancam punah. Burung cendrawasih ini ternyata mempunyai banyak jenis. Ada burung cendrawasih kuning. Nah, seperti ini yang kita lihat ya, itu termasuk burung cendrawasih kuning. Ada lagi burung cendrawasih panji, burung cendrawasih biru, burung cendrawasih gagak. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak, bisa kalian buka di LKS halaman 40.
Nah, di situ ada bermacam-macam burung cendrawasih. Nah, banyak lagi hewan-hewan di Indonesia ini yang hampir punah. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, mungkin kita bisa bertanya dengan narasumber yang benar-benar ahli atau benar-benar menyelami bidang hewan yang hampir punah, seperti orang-orang kebun binatang atau dinas-dinas pariwisata, ya. Nah, kalau kita ingin menggali informasi kepada mereka, berarti kita melakukan wawancara. Nah, balik lagi wawancara. Masih ingat gak dengan wawancara? Wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Nah, kalau kita ingin bertanya dengan orang kebun binatang, berarti orang kebun binatang lah menjadi narasumber kita. Ternyata sebelum melakukan wawancara, kita butuh persiapan. Apa aja itu persiapannya? Nah, yang pertama adalah kita membuat daftar pertanyaan. Sudah pernah kan Ibu kasih kamu tugas membuat daftar pertanyaan? Iya, kita membuat daftar pertanyaan. Apa sih tujuannya untuk membuat daftar pertanyaan ini? Agar pembicaraan kita atau pertanyaan kita tidak menyimpang jauh dari tema, ya. Oke, yang kedua, kita membuat janji dengan narasumber. Nah, membuat janji kapan kita mau bertemu, di mana kita akan bertemu, itu adalah membuat janji dengan narasumber, ya. Nah, yang ketiga adalah kita berpenampilan rapi, sopan dan santun, ya, agar kita nampak seperti orang berpendidikan, ya. Yang keempat adalah disiplin dengan waktu. Oke, nah, di saat kita membuat daftar pertanyaan ini, kita tidak terlepas dari kata tanya. Nah, kata tanya apa aja yang patut kita lantarkan, yang patut kita tanyakan kepada narasumber, yaitu kata tanya terkenal dengan istilah 5W1H. 5W1H itu apa aja? W pertama, what, artinya apa? Kita bertanya tentang sesuatu, kita bertanya tentang benda, kita gunakan apa atau what. Kemudian yang kedua kita who, siapa? Artinya kata yang digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga where, artinya di mana? Itu digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Yang keempat adalah when, kapan, itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima adalah why, itu adalah kata untuk menanyakan sebab suatu terjadi. Oke, yang terakhir adalah how, artinya how, 1H artinya how, yaitu bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan. Itulah yang digunakan oleh kita untuk melakukan tanya jawab. Oke? Selanjutnya, selain daripada kita wawancara dengan para narasumber, ada pun usaha-usaha pemerintah untuk melindungi hewan-hewan langka itu bermacam-macam, ya. Bisa satu, dengan cara penangkaran. Penangkaran itu artinya membuat suatu wilayah perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, daerah-daerah perlindungan ini tidak boleh dijamah oleh orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Yang kedua adalah tidak memburu. Nah, yang daerah-daerah penangkaran itu adalah melindungi hewan-hewan tersebut dari para pemburu-pemburu liar. Oke, yang ketiga adalah tidak merusak populasi, artinya tempat mereka tinggal. Jadi tempat mereka tinggal itu tidak dirusak, tidak melakukan pembakaran, tidak menjaga kebersihannya, tidak melakukan pembabatan hutan. Itulah yang bisa merusak populasi mereka. Oke, sebelumnya selain usaha pemerintah itu untuk melakukan penangkaran, melindungi hewan-hewan ini, juga ada lagi usaha pemerintah itu dengan cara sosialisasi atau memberi pengumuman-pengumuman. Nah, sosialisasi atau memberi pengumuman itu bisa dalam bentuk poster. Nah, masih ingat poster itu apa? Poster adalah karya seni perpaduan antara huruf dan gambar di atas kertas yang berukuran besar. Berarti dalam poster itu ada gambar, ada huruf. Nah, gambar dan huruf dipadu-padankan dalam suatu kertas yang berukuran besar. Nah, biasanya poster ini ditempel di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang halayak ramai yang mudah dibaca. Kemudian dalam pembuatan poster juga mempunyai ciri-ciri. Jadi ciri-ciri poster yang baik itu adalah satu, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, memuat gambar yang menarik dan sesuai tema. Jadi gambarnya itu bisa mengundang perhatian orang. Jadi orang ingin mendekati dan ingin membaca. Apa sih poster ini isinya? Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan warna-warna yang kontras dan menarik sehingga mengundang daya tarik orang untuk mendekat.
Itulah anak ibu sekelumit cerita tentang hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan wabillahi